Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati dan santri online dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali mempelajari kitab filsafat Islam, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas mantik al-masyriqiyinnya ya. Kemarin masih tentang autobiografi, sekarang kita mantik al-masyriqiyin. Kalau buku ini dari tengah nih mas ya, halaman 1 juga nanti di tengah. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Syekh Ar-Rais Abi Ali bin Sina, juga untuk guru kita semua, pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, juga untuk guru kita semuanya, orang tua kita masing-masing, dan untuk kita semua. Semoga yang mendahului kita mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, sementara kita semua yang masih hidup senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan. Al-hadiniyah wa la kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi bid dharain. Amin. Mantiqul masyriqiyyin ya. Ini judulnya di tengah itu ya. Logika orang-orang timur ya. Tasnif pengarangnya adalah Ar-Rais Abi Ali bin Sina ya. Ada kutipan di sini. Wa ma jama'na hadza. Oh, ini nanti ada di sini ya. Tidak usah kita baca karena nanti di akhir ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bil azizil hakim atik wa alaihi atawakkal. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bil azizil hakim, dengan yang maha perkasa dan maha bijaksana. Atik, aku meyakini. Wa alaihi, dan kepadanya, kepada Allah, atawakkal, aku berpasrah diri. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Ahli ayyuhmad, zat yang pantas untuk dipuji. Li'izzatihi, karena keperkasaannya. Wa jabarutihi, dan kekuasaannya. Wa nas'aluhu, dan kami memohon kepada Allah at-taufiq, bimbingan. Linaili mardhatihi, untuk meraih keridhoannya. Linaili warra'fati ingdahu, dan belas kasihan dari Allah. Wa ayyusolya, dan sekiranya Allah merahmati ya, ala anbiya'ihi, kepada para nabinya, al-hadina, yang memberikan petunjuk. Wa khususon alal Mustafa Muhammad, khususnya kepada yang terpilih yaitu Muhammad. Wa alihi at-tahirin, dan keluarganya yang suci. Al-muqaddimatu, muqaddimah. Wa ba'du, selanjutnya. Faqad naza'atil himmatu, sungguh hasrat telah berkecenderungan ya. Bina, pada diri kami. Ila an najma'a kalaman, sekiranya kami
mengumpulkan atau mengkompilasi pernyataan ya. Fimah talafa ahlul bahthi fihi, tentang sesuatu yang diperdebatkan atau ikhtilaf itu apa? Yang diperdebatkan gamanya ya. Fi mahtalafa ahlul bahthi fihi, tentang sesuatu yang diperdebatkan oleh para pengkaji fihi, hinya itu mantik ya. Tentang ma, tapi maksudnya adalah mantik. Ibnu Sina di sini menyatakan bahwa beliau punya kecenderungan kuat untuk mengkompilasi atau menulis buku tentang hal-hal yang diperdebatkan oleh mantikiyun ya. Lanal tafid fihi lafta asobiyatin. Kami, Ibnu Sina maksudnya, tidak menoleh kepada mantik tadi, tidak tertarik atau tidak menoleh ya. Iltafata itu noleh, tapi maksudnya tertarik ya. Tidak menoleh kepada mantik secara fanatik. Au hawa, juga tidak didasari oleh hawa nafsu. Au adatin ya, bukan juga menoleh dengan didasari oleh kebiasaan, wa ulfin ya, adat dan kebiasaan. Ilf itu juga kebiasaan. Wala nubali, kami tidak peduli, min mufarokotin, dari perbedaan, tadharu minna, yang muncul dari kami, lima allafahu muta'allimu kutubil yunaniyin, perbedaan dengan sesuatu yang dikarang oleh para pengkaji buku-buku Yunani. Ilfan an ghaflatin wa qillati fahmin ya. Kebiasaan karena lalai dan pemahaman yang kurang. Gini, ini satu petunjuk awal bahwa logika timur atau mantik masyarkiyin yang ditulis oleh Ibnu Sina ini membeda dari logika Yunani ya. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan bahwa Ibnu Sina itu pendekatan Ibnu Sina terhadap logika itu tidak fanatik. Idealnya kan kayak gitu ya. Kita kalau filsuf fanatik kepada sesuatu ya bukan filsuf lagi ya. Jadi beliau dengan terang-terangan menyatakan bahwa saya tidak ada asobiyah di sini. Tidak ada nafsu juga, bukan karena kemudian demi kemasyhuran lantas membeda ya. Menulisnya juga bukan didasari oleh kebiasaan. Orang biasanya nulis logika ya ala Aristotelian, beliau tidak ya. Kalaupun nanti ada perbedaan, beliau tidak peduli. Artinya siap untuk membeda. Ini yang menarik juga ya. Ya. Membeda dari para pengkaji logika Yunani ya. Walama sumi'a minna fi kutubin alafnaha lil amiyina minal mutafalsifati sebentar. Walima bukan lama. Walanubali, kami juga tidak mengabaikan, kami membiarkan begitu saja perbedaan yang muncul dengan apa? Lima sumi aminna, sesuatu yang didengar dari kami, fi kutubin alafnaha, di dalam buku-buku yang telah kami karang,
lil amiyina, bagi orang umum, minal mutafal sifati, orang umum dari kalangan filsuf, al mashufina, yang memuja bil masyaiyin, memuja kaum masyai. Masyai itu peripatetik, ya. Peripatetik itu kaum peripatetik atau masyai itu adalah orang-orang yang mengikuti ajarannya Aristoteles, ya. Kenapa mereka disebut sebagai masyai? Peripatetik artinya orang yang jalan, masyai orang yang jalan. Karena Aristoteles itu ngajarnya sambil jalan, ya. Jalan, kemudian dialognya sambil jalan gitu. Maka kemudian disebut sebagai masyai, ya. Nih, jadi Ibnu Sina dalam menulis Logika Timur ini, pertama dia siap membeda dalam hal logika. Perbedaannya itu akan muncul antara tulisan beliau dengan tulisan logikawan Yunani. Juga dia akan membeda dari tulisan beliau sendiri tentang logika sebelumnya. Nanti akan disebutkan di sini. Buku sebelumnya itu adalah buku beliau tentang logika sebelumnya adalah Asy-Syifa. Beliau sudah nulis logika di situ. Tapi Ibnu Sina di buku ini membeda dari buku logika beliau sebelumnya, ya. Buku logika beliau sebelumnya itu bagi beliau lil amiyin, bagi orang umum, ya. Umumnya itu bukan sekedar awam, tapi filsuf yang lain, yang biasa gitu, ya. Jadi ini untuk filsuf khusus gitu, ya. Ya. Filsuf yang umum bagi mereka zaman itu adalah orang-orang yang memuja Aristoteles. Ya, jadi ini Ibnu Sina itu membeda dari Aristoteles. Maka kalau kalian mempelajari logika di kajian filsafat Islam, itu nanti ada ini, logika Aristotelian, kemudian nanti logika Avicennian, ya. Ibnu Sina itu keren juga di situ. Nanti setelah Ibnu Sina baru logika pasca Avicenna, ya. Karena beliau berusaha untuk membeda, ya. Tentang masyai tadi, adzonina, orang-orang peripatetik itu menyangka annallaha, bahwa Allah lam yahdi illa iyyahum, tidak memberikan hidayah kecuali kepada mereka. Jadi ada klaim kebenaran juga di kalangan para filsuf, ya. Ya, di sini orang peripatetik merasa, wah, logika yang paling benar ya logika Aristoteles gitu. Kalau ada yang membeda ya keliru gitu, ya. Nah, ini Ibnu Sina mengkritik gitu, bahwa mereka ini menyangka Allah hanya memberikan petunjuk, terutama dalam hal logika, itu hanya kepada mereka, ya. Walam yanal rahmatahu siwahum, tidak ada orang yang mendapatkan kasih sayang Allah kecuali mereka. Meskipun tadi, jadi Ibnu Sina ini mengkritik, tapi nanti di sini akan diungkapkan beliau tetap menghormati Aristoteles, ya. Ma'atirofim minna, dengan pengakuan dari kami, bifadli afdoli salafihim, pengakuan terhadap keutamaan pendahulu mereka, maksudnya Aristoteles. Jadi Ibnu Sina yang dikritik di sini utamanya adalah pengikut Aristoteles, ya. Kenapa? Karena mereka akhirnya jadi fanatik nanti, jadi mengekor Aristoteles. Tapi Ibnu Sina sendiri hormat terhadap Aristoteles, ya. Apa yang diakui dan dihormati oleh Ibnu Sina dari Aristoteles adalah fi tanabbuhihi lima nama anhu dawuhu wa ustaduhu, ya. Yang diakui adalah fi tanabbuhihi. Tanabbuh itu artinya apa? Tanbih, peringatan. Artinya beliau itu aware, ya, punya kesadaran untuk membangunkan lima nama anhu dawuhu, pada sesuatu yang terlelap pada diri orang-orang yang mendalami
uh, logika. Wa ustaduhu, dan ustadz-ustadznya atau guru-gurunya Aristoteles. Aristoteles itu punya kelebihan dalam hal ini, beliau bisa membangkitkan hal-hal yang diabaikan oleh orang-orang yang selama masa hidupnya itu mendalami logika, termasuk guru-gurunya. Guru Aristoteles yang utama adalah Plato. Plato tidak menulis secara spesifik tentang logika, ya. Buku-buku yang dikarang oleh Plato adalah buku-buku dialog, ya. Dan paling banter di situ adalah dialektika. Nah, Aristoteles itu melampaui Plato. Dalam hal ini dialektika itu hanya dianggap sebagai bagian dari logika. Di logika itu ada yang tujuannya mencari kebenaran, ya, dan itu adalah silogisme atau burhan kalau di dalam bahasa Arabnya, ya, demonstrasi. Ada cabang dari organon logika yang tujuannya itu menang. Itu nanti di bukunya Aristoteles adalah di poetik, topika, ya. Itulah yang oleh Plato disebut sebagai dialektika. Itu hanya di salah satu bab saja. Sementara Aristoteles tadi ada yang burhan, ya, demonstrasi, ada dialektika, ada juga retorika, tujuannya adalah untuk persuasi, ya Mas, ya. Kemudian ada puitika, keindahan, ini tentang seni. Jadi ada 4. Sementara guru dan seterusnya itu hanya satu. Kayak misalnya orang-orang sofis fokusnya di retorika, ya kan? Plato dan juga Socrates itu fokusnya di dialektika. Nah, ini sementara Aristoteles itu juga mendalami demonstrasi, dan dalam hal ini yang tidak dibahas adalah estetika tadi, ya. Artinya beliau membangkitkan sesuatu yang tidak diperhatikan secara serius oleh orang-orang yang mendalami filsafat dan juga guru-gurunya, ya. Wa fitamyizihi aqsamal ulum, ya, ba'duha an ba'd, ya. Aristoteles juga punya kelebihan dalam hal membedakan cabang-cabang ilmu antara satu dan yang lainnya, ya. Salah satu, dan ini mungkin hal yang menjadi kontribusi terbesar Aristoteles, adalah beliau itu membuat taksonomi ilmu-ilmu, membahas berbagai ilmu dan mensistematisasinya. Sehingga nanti sampai abad paling tidak 16 itu buku-bukunya masih dianggap sebagai standar ilmiah sedunia, ya, berabad-abad. Nah, itu tadi karena beliau melakukan taksonomi ilmu-ilmu, membedakan dan mengklasifikasi ilmu-ilmu yang ada. Tidak hanya mengklasifikasi ilmu-ilmu, tapi juga fitartibihi al-ulum khairam mimma rattabuhu, ya. Menyusun, menertibkan, artinya mensistematisasi ilmu itu dengan sebaik mungkin, ya. Itu tadi. Tidak hanya memilah-milah, ya, tapi juga mensistematisasikannya. Maka ada yang mengatakan bahwa puncak filsafat kunonya Yunani, ya, di Aristoteles, ya. Setelah itu nanti orang-orang perlu sekian abad selanjutnya baru akan muncul orang yang melakukan hal yang sama. Biasanya tokoh di akhir zaman, ya, yang dilakukan ya seperti yang Aristoteles lakukan. Kalau kayak di Islam, tokoh terakhir yang menulis berbagai ilmu, ya, salah satunya Ibnu Khaldun, ya kan? Ibnu Khaldun kan mencatat semua ilmu, ya kan? Karena beliau menjadi bidayatun nihayah, tokoh awal dari akhir gitu loh. Jadi udah sampai puncaknya peradaban Islam, akhirnya beliau mencatat kehebatan selanjutnya. Begitu juga Aristoteles juga sama. Beliau
Setelah Aristoteles kan kemudian Yunani habis itu, ya, dikuasai oleh Macedonia, ya kan. Kemudian ya sudah zamannya berganti menjadi zaman Romawi, sudah bukan lagi Yunani klasik. Yunani klasik selesai itu, ya. Oke. Wa fi idrakihi al-haq fi katsirin minal asya, ya. Aristoteles punya kelebihan dalam mencerap idrok, ya, kebenaran di banyak hal ihwal, ya. Beliau bisa menggapai, oh ini intisarinya apa, ini intisarinya apa, ilmu-ilmu misalnya tentang contohnya dalam hal fisika misalnya gitu. Filsuf-filsuf sebelumnya membahas tentang sebenarnya pusat alam semesta itu apa? Awal dari alam semesta itu apa? Itu kan? Itu akhirnya ditemukan oleh Aristoteles, ya, dibahas dengan bagus. Misalnya dalam hal ini adalah prima causa, ya kan, semacam itu. Kemudian tentang sebenarnya segala sesuatu itu berubah atau menetap. Itu kan perdebatan klasik antara Parmenides dengan Herakleitos. Itu juga selesainya di Aristoteles juga, ya. Ada hal-hal yang menetap tapi ada yang berubah. Materi misalnya gitu kan. Kemudian materi mungkin menetap tapi kemudian ada formanya. Forma itu yang menjadikan materi bisa beda-beda, ya kan. Misalnya kayu kemudian bisa jadi meja, jadi papan tulis dan seterusnya. Semacam itu, ya. Itu tadi menggapai kebenaran dalam berbagai hal, ya. Wa fi tafattunihi li usulin sahihatin sirriyatin fi aktsaril ulum, ya. Dan dalam hal kecerdasannya, ya, menggapai pokok-pokok yang benar yang tersembunyi di banyak ilmu-ilmu. Seperti tadi, ya. Ilmu fisika, kemudian dalam hal biologi, dalam hal politik, banyak hal, ya. Politik misalnya beliau menggapai prinsip tentang meridian, tawasud lah bahasa kitanya, ya. Khairul umuri ausatuha, itu kan dari Aristoteles itu, bahwa yang baik adalah yang tengah, ya kan. Kemudian Islam juga ngikut itu kan. Oh, Islam umatan wasaton, maksudnya itu, ya. Kemudian Kemenak ikut juga kan, moderasi beragama. Itu Aristoteles itu, iya. Wa fi itla'ihi annas alama bayyanaha fihi as-salafu wa ahlu biladi, ya. Dan dalam hal saya ngartikan dia bisa meningkatkan petunjuk kepada manusia, ya, bahwa tentang sesuatu yang telah dibahas oleh orang-orang terdahulu dan warga negaranya, ya. Itilah saya artikan apa di sini? Peningkatan petunjuknya untuk manusia tentang hal ihwal yang dijelaskan para pendahulu dan warga negerinya. Jadi awalnya mungkin orang-orang sudah jelas, tapi memahami sesuatu. Tapi berkat kehadiran Aristoteles itu pemahaman mereka jadi lebih lengkap. Contohnya tadi tentang retorika misalnya, ya. Orang-orang sofis hanya mempraktekkan retorika, ya. Retorika menjadi sempurna di era Yunani, ya, di tangannya Aristoteles, semacam itu. Nah, sehingga orang tahu, oh, bagaimana cara mempersuasi, semacam itu. Juga tentang keindahan, itu kayak gitu. Plato itu tidak begitu suka dengan keindahan, ya. Bagi dia keindahan itu sesuatu yang sifatnya rasional, ya, adanya menetap, semacam itu. Hal-hal yang berubah, yang realistis kayak gitu, ya, tidak begitu diapresiasi oleh Plato dan Platonian, ya. Makanya kalau kalian nonton film-film yang saya tonton misalnya The Name of Rose itu, misalnya
pendeta itu yang cenderung Platonian itu tidak suka ngelihat cowok ganteng, ya kan? Wah, ini ada setan di balik ini gitu ya. Amrot lah kalau di Meril kalau di pesantren, ya kan. Wah, ini ada setan di balik orang itu gitu. Itu sementara Aristoteles itu nanti mengapresiasi hal-hal yang real, selain yang rasional juga diapresiasi oleh beliau. Oke. Wadzalika aqsa ma yaqdiru alaihi insanun, ya. Yang dicapai oleh Aristoteles itu adalah kemampuan maksimal manusia. Aristoteles sendirian loh nulis. Saya pernah nyatet di sini. Ada satu buku yang judulnya tentang Aristoteles, ya. Bukan tentang Aristoteles, buku kumpulan tulisannya Aristoteles. Itu beliau menulis ilmu yang banyak betul. Biologi beliau menulis, fisika itu dari hal-hal yang tampak sampai yang tidak tampak, ya. Manusia dikaji sampai ke tidurnya segala, umur, tidur, jiwa, dan seterusnya. Jadi beliau mengkaji banyak hal dan sendirian, dan beliau adalah pionir dalam hal ini. Dalam hal ini mengkompilasi semuanya, dan itu adalah kemampuan yang luar biasa. Maka beberapa filsuf Islam menganggap Aristoteles ya itu nabi gitu ya. Beliau melampaui kemampuan manusia secara umum, ya. Salah satu yang menyebut dia nabi itu Khalifah Al-Ma'mun itu kan, ngimpi Aristoteles, ya Aristoteles nabi kata beliau. Tapi mungkin saja kan, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik, ya. Iya. Yakunu Aristoteles awwalaman madda yadaihi ila tamyizin makhlutin. Aristoteles adalah orang yang menjulurkan tangannya untuk membedakan hal-hal yang campur baur, ya. Hal-hal yang tadinya masih ambigu dan masih masuknya tidak tersistematisasi, itu oleh Aristoteles dirapihkan sedemikian rupa, ya. Wa tahdhibin mufsadin, ya. Beliau juga membenahi hal-hal yang rusak. Misalnya contohnya retorika tadi. Gara-gara orang-orang sofis itu orang sempat mencibir retorika, ya. Seolah-olah retorika itu hanya untuk mengelabui orang. Tapi oleh Aristoteles akhirnya retorika bisa digunakan untuk hal-hal yang bagus juga, semacam itu. Ya seperti ilmu dakwah itu kan ilmu retorika kan. Artinya retorika itu bisa bagus asal digunakan dengan cara bagus dan oleh orang yang bagus, ya. Itu tadi, karena ada tahdhibmu, ada pembenahan oleh Aristoteles. Selanjutnya, wa yahiqqu ala man ba'dahu. Orang setelah Aristoteles itu berhak ayyalmu sya'athahu, ya. Saya artikan apa di sini? Berhak untuk mencela kotorannya, ya. Lama yalummu itu kan mengkritik, ya. Walaupun Aristoteles adalah orang yang luar biasa, ini menurut Ibnu Sina, orang setelah Aristoteles itu berhak untuk mengkritiknya. Gitu. Ini menarik karena Ibnu Sina itu filsuf, ya. Filsuf harus berani juga mengkritik filsuf yang lain, ya. Justru dengan kritik itulah dialektika terbentuk dan akhirnya kebenaran juga akan tersingkap terus menerus, ya kan. Wayarmu salaman yajidunahu fima banahu, ya. Dan melemparkan alur yang mereka dapatkan dari sesuatu yang telah dibangun oleh Aristoteles. Orang setelah Aristoteles itu juga mungkin
membuat alur baru. Ya, Aristoteles sudah membangun satu ilmu, beragam ilmu. Maka menurut Ibnu Sina, ini orang setelahnya itu mungkin saja untuk membuat jalur baru ya dari apa yang sudah dibangun oleh Aristoteles. Ya, pembaru lah di sini Ibnu Sina ingin mengatakan bahwa pasca Aristoteles kita harus melakukan pembaruan gitu ya. Wa yafra'u usulan a'toha, dan membuat cabang-cabang dari pokok-pokok yang sudah diberikan oleh Aristoteles. Ya. Aristoteles sudah membuat satu bangunan yang mapan semacam itu. Nah, yang mapan itu mungkin saja untuk dipecah-pecah sedemikian rupa. Ya. Kayak misalnya ya biologi itu kan jadi ilmu banyak, fisika juga kan jadi ilmu banyak, kimia bisa jadi ilmu banyak. Ya. Termasuk juga ilmu tentang manusia jadi ilmu banyak. Aristoteles menulis tentang jiwa itu kan de anima. Psikologi juga jadi ilmu yang banyak. Itu usulan Ibnu Sina ini sekarang sudah dilakukan dan itu betul artinya. Fama qadara mamba'dahu ala ayyafrugha nafsahu an uhdatim ma warathahu minhu, ya. Orang setelah Aristoteles tidak mampu untuk mengosongkan dirinya dari perlindungan yang diwariskan oleh Aristoteles. Tadi. Celakanya, ini lawan tadi. Celakanya orang-orang pasca Aristoteles justru berlindung dalam kebesarannya Aristoteles. Padahal Ibnu Sina pengen apa? Bikin jalur dong gitu. Ini malah kemudian mereka tidak mau mengosongkan diri dari perlindungannya Aristoteles. Artinya minta diketekin terus. Ya. Wa dhahaba umruhu fi tafahumi ma ahsana fihi wa ta'assubi li ba'di ma farata min taksirihi. Umurnya habis ya. Orang setelah Aristoteles itu banyak yang menghabiskan umur fitafahumi ma ahsana fihi, untuk memahami sesuatu yang bagus dari pernyataan Aristoteles. Jadi hanya memahami saja Aristoteles ngomong apa, kemudian dia menghabiskan umurnya untuk mempelajari pernyataan Aristoteles. Bahkan yang celaka lagi adalah mereka fanatik kepada hal-hal yang sebenarnya berlebihan dalam kekurangannya gitu. Jadi menurut Ibnu Sina nanti Aristoteles itu ada pernyataan-pernyataan Aristoteles yang kurang dan harus dilengkapi gitu. Tapi beberapa pengikut Aristoteles malah fanatik dan tetap mengikuti apa yang diungkapkan oleh Aristoteles. Ini mungkin sama dengan kalau di NU itu ada Bahsul Masail, dulu kan sering tahu apa mauquf ya. Ketika ada kajian tertentu, ada persoalan tertentu dan kemudian para ulama itu mencari jawabannya di kitab kuning semacam itu. Dan kemudian kitab kuning kan teks itu kan punya konteks ya. Punya keterbatasannya tersendiri gitu. Kemudian maksain, ini kata teks kayak gini gitu. Misalnya contohnya apa? Kalau NU udah selesai, dulu masih ada gitu. Tapi yang contohnya adalah yang non NU nih ya. NU udah jauh lebih maju. Contohnya NU menyatakan bahwa istilah kafir itu nggak relevan di Indonesia, ya kan? Untuk menyebut orang-orang non Muslim di Indonesia tidak relevan kita sebut sebagai kafir, teman-teman. Paling banter non-muslim karena ada penafsiran lebih lanjut semacam. Tapi kemudian orang-orang yang tadi ya berpegang teguh dengan teks yang lama ya, dengan penafsiran lama, ngomong ada loh surat Al-Kafirun ada. Masa kemudian kita tafsir qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang yang non-muslim gitu doang, nggak ada kafir gitu kan. Ya nggak kayak gitu juga keles ya kan kayak gitu. Tadi ini ta'assub dengan sesuatu yang sebenarnya ada keterbatasan di situ ya. Ini kalau di dalam hal filsafat ya beberapa
beberapa filsuf itu menemukan bahwa di Aristoteles itu ada hal-hal yang kurang. Misalnya begini, contoh. Aristoteles itu punya pandangan yang geosentris, ya, bahwa pusat alam semesta adalah bumi, ya kan? Dan itu kan sudah sekarang sudah kita tolak, ya. Kita cenderung bahwa bumi itu ya hanya salah satu planet saja, nah itu. Tapi kemudian Aristoteles ngomong kayak gitu loh, itu kan kekeh gitu loh. Aristoteles mengatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta, itu deh. Ya susah itu kan. Padahal ini kan perlu ada penelitian lebih lanjut tentang ilmu astronomi, seharusnya kan gitu ya. Oke. Fahuwa mashulun, ya. Umrohu bimasalaf, ya. Orang yang tadi, orang-orang pengikut Aristoteles yang sangat fanatik tadi itu sibuk menghabiskan umurnya dengan sesuatu yang sudah usang macam itu, ya. Padahal harus ada pembaruan-pembaruan. Laisa lahu muhlatun, ya. Yuraji'u fiha akluhu, ya. Tidak ada waktu baginya untuk akalnya melakukan peninjauan ulang, ya. Padahal ini akal harus Aristoteles adalah orang yang rasional, satu. Kedua, Aristoteles adalah orang yang empiris, mengkaji sesuatu secara apa adanya, melihatnya seperti apa. Artinya diteliti sebagaimana fakta memberitahu kepada kita. Artinya kalau orang itu benar-benar mengikuti jalur Aristotelian, akalnya harus digunakan dong. Pendekatan empirisnya juga harus dilakukan. Nah itu. Tapi ini tidak, dia justru akalnya tidak digunakan, yang dilakukan adalah taklid kepada Aristoteles, ya. Walau wajadaha mastahalla ayyadhu ama qolahul awwalun maudi al muftaqori ila mazidin alaihi au islahin lahu au tangkihin iyahu. Kalau dia mendapatkan waktu, hanya waktu. Lalu wajadaha mastahalla, sebenarnya saya artikan apa di sini semua? Jika dia punya waktu untuk tadi ya, untuk melakukan murojaah, ya, untuk melakukan peninjauan ulang terhadap apa-apa yang diungkapkan oleh Aristoteles, ya. Niscaya tidak mustahil baginya, famastahala, bagi orang tadi, untuk meletakkan pernyataan para pendahulu itu di posisi sesuatu yang perlu ditambahi, ya. Tadi ayyadu maqalahu, untuk meletakkan pernyataan maqalahul awwalun, meletakkan pernyataan para pendahulu, maudi al muftaqor ila mazidin alaihi, di posisi sesuatu yang perlu ditambahi, ya, keterangannya, ya. Au islahin lahu, sesuatu yang perlu direformasi, diperbaiki, ya. Au tangkihin iyahu, atau sesuatu yang perlu direvisi, itu. Pernyataan Aristoteles seharusnya ditambah, dikoreksi, atau bahkan mungkin dikritik, ya kan, macam itu. Kalau dia punya waktu untuk menggunakan akalnya, maka seharusnya dia mengkritik Aristoteles. Nah itu ini paragraf ini menunjukkan bahwa Ibnu Sina itu mengkritik kaum peripatetik yang ada di zamannya, ya. Mereka menganggap bahwa Aristoteles itu ilmuwan yang par excellence, ya. Puncak ilmu pengetahuan saat itu memang di buku-bukunya Aristoteles. Tapi kemudian tidak ada revisi, tidak ada pengembangan, tidak ada koreksi. Nah itu Ibnu Sina mengatakan nih sayang betul, ya, sayang. Nah, paragraf selanjutnya adalah tentang Ibnu Sina itu sendiri. Wa amma nahnu, adapun kami, ya, kaminya dalam hal ini Ibnu Sina maksudnya. Fasahula alaina, mudah bagi kami, afahumu lima qaluhu
untuk memahami apa yang mereka katakan awwala mastagholna bihi. Sejak awal kami bergelut dengan ilmu-ilmunya Aristoteles itu. Artinya tidak perlu ingin dikatakan nggak perlu membutuhkan banyak waktu untuk memahami Aristoteles. Cukup waktu yang ya sebentar saja seperti yang tempo hari kita sudah bahas ya. Ibnu Sina umur 18 tahun udah selesai semua itu Aristoteles ya. Udah selesai semua. Walayab udu, dan tidak jauh, maksudnya mungkin ya. Tidak jauh ayyakuna qad waqa'a ilaina, mungkin sekiranya ada pada kita min ghairi jihatil yunaniyina ulumun, mungkin ada ilmu-ilmu pada kami dari jalur non Yunani gitu. Menurut Ibnu Sina gini, untuk memahami ilmu-ilmu Yunani itu gampang bagi kami. Bahkan selain ilmu-ilmu Yunani itu kami juga dapat ilmu dari yang lain-lain, gitu kan. Ilmu yang lainnya seperti yang tempo hari sudah kita bahas autobiografi, Ibnu Sina sudah mempelajari Al-Quran dari Syekh Nahawi, dan juga selain Al-Quran adalah sastra Arab, dan itu beliau dhobit tentang Al-Quran dan ulum adab ya, ilmu sastra Arab. Kemudian beliau juga mempelajari fikih dari Syekh Ismail Az-Zahid, ya kan? Dan terus mempelajari itu. Artinya beliau mendapatkan ilmu-ilmu yang non Yunani. Kemudian perlu diketahui juga Ibnu Sina itu kan orang Persia, ya. Persia itu kan lama berseteru dengan Yunani kan. Dan kalau di buku-buku Yunani yang saya baca, salah satunya bukunya Plato yang Lysis, kemudian Sarmides, itu disebutkan di situ raja-raja ketika menyebut orang yang besar dahsyat itu mereka nyebutnya King of the King, yang dimaksud adalah Darius dari Persia gitu. Jadi orang Persia pernah ngalahin Yunani gitu. Jadi mereka, Yunani punya ilmu, kita juga punya gitu loh. Ada gitunya ya. Ada proud terhadap Islam iya, terhadap kepersiaannya dia juga ada. Kita ada kok ilmu selain dari Yunani gitu. Wa kana zamanul ladzi istaghalna fihi bidzalika royanal hadatsah, ya. Waktu di mana kami mendalami paling tidak nih hunya logika saja ya. Waktu di mana kami mendalami logika itu waktu ketika aku masih sangat muda dan di puncak-puncaknya era muda. Royanul hadatsah itu royan itu zaman di mana itu zamanun nadoj ya. Waktu berbuah atau waktu yang paling produktif masa muda ya, ketika otak sedang kuat-kuatnya menghafal semacam itu. Nah, Ibnu Sina mempelajari logika itu di saat masih sangat muda dan otaknya sedang jernih-jernihnya ya. Wa wajadna min taufikillah, berkat bimbingan Allah kami mendapatkan maqasara alaina bisababihi, sesuatu yang ringkas bagi kami dengan sebabnya, muddatu atafattuni lima aurathuhu ya. Waktu untuk memahami warisan-warisan Aristoteles tadi. Berkat bimbingan Allah kami hanya butuh waktu sebentar untuk memahami warisan Aristoteles, maksudnya itu ya. Artinya ngapain sih kalian para orang-orang paritatetik ngabisin umur untuk belajar Aristoteles, maksudnya gitu kan. Cukup butuh waktu sebentar gitu. Selebihnya ayo kita ngeritik dia gitu. Keren sekali ini. Ya. Mana tadi? Tsumma qabilna jami'a dzalika bin numti. Kemudian kami menerima semua itu bin numti secara terpola minal ilmi, dari ilmu alladzi yusammihi al yunaniyuna al mantik,
dari ilmu yang disebut oleh orang-orang Yunani dengan nama logika. Ya. Kaminya dalam hal ini Ibnu Sina itu bisa meraih semua ilmu logika yang diajarkan oleh Aristoteles itu di tadi Ro'an Hadasa, di waktu masih muda. Kita sudah membahas itu di pertemuan yang lalu. Wala yab'udu ayyakuna lahu indal masyrikiyin ismu ghairihi, ya. Tidak jauh atau mungkin ada bagi mantek logika nama lain menurut orang-orang timur, gitu kan. Oke, saya mempelajari logika itu dengan waktu yang singkat dan di waktu saya masih muda. Dan yang namanya logika itu kemungkinan ada juga di Persia, di Islam dengan nama yang lain, semacam itu. Ada bukunya nanti setelah Ibnu Sina itu kan Al-Ghazali juga menulis buku judulnya Al-Qistos Al-Mustaqim. Nah, di Al-Qistos Al-Mustaqim itu Al-Ghazali menyebutkan bahwa di Al-Quran itu ada manteknya, ya, mantik Qurani semacam itu. Jangan disangka bahwa mantek itu hanya punya orang Yunani saja, gitu loh, ya. Nanti ini dieksplisitkan oleh salah satunya oleh Al-Ghazali, ya. Ada banyak lah bahasa Al-Khwarizmi kayak gitu. Itu juga memunculkan cara berpikir yang melampaui Ibnu Sina, ya, semacam itu. Dan namanya belum tentu mantek. Kayak Al-Ghazali itu menyebut apa yang disebut sebagai mantek tidak dengan nama mantek, ya. Me'yarul ilmi, ya kan? Itu ya maksudnya mantek, ya. Me'yarul ilmi, mihak nador. Itu juga sama. Qistos mustaqim, itu maksudnya adalah mantek semua, ya. Iya, itu nama lain. Harfan, ya. Kami Ibnu Sina misalnya itu mendalami mantek itu kata demi kata, ya, huruf demi huruf. Artinya Ibnu Sina mempelajari organ ini nanti kayak kita belajar ini nih, huruf demi huruf. Sorogan berarti kan, luar biasa itu, ya. Fawaqofna alama taqobala wa alama aso, ya. Sehingga kami bisa memahami hal-hal yang konfrontatif di dalam logika, hal-hal yang berseberangan, kemudian diperdebatkan, wa alama aso, dan ke sesuatu yang resisten. Maksudnya dengan Ibnu Sina mempelajari logika Aristotelian tadi, itu beliau bisa memahami perbedaan-perbedaan di dalam logika, perdebatan di dalamnya, juga ada sanggahan-sanggahan terhadap perbedaan itu, ya. Wa talabna likulli syai'in wijhatan, ya. Dan kami mencari arah atau sudut bagi segala sesuatu. Tadi kemudian fahakko mahakko, oke. Tadi ketika ada perdebatan, yang dilakukan oleh Ibnu Sina adalah mencari sudut tertentu terhadap segala sesuatu. Artinya beliau menentukan posisi, ya kan? Tidak hanyut dalam perdebatan. Ada yang versi A, versi B misalnya gitu, ya. Itu kemudian dia menentukan posisi, kemudian fahakko mahakko, ya, wazafa mazaf, ya. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan, itu. Ini artinya Ibnu Sina justru tidak hanya larut dalam perdebatan, tidak hanya ikut-ikutan filsafat Yunani, tapi beliau juga melakukan penilaian, ngambil posisi, artinya ini nggak benar nih, ini yang benar, gitu. Seperti yang tempo hari di autobiografi saya sudah sebut belum, ya, Ibnu Sina itu sebenarnya diminta oleh salah satu penguasa untuk mengomentari buku-buku Aristoteles semuanya, tapi Ibnu Sina nolak. Bagi dia nggak usah lah, habisin waktu, katanya. Biarin saya
menulis apa yang benar menurut saya. Sudah saya jelaskan itu. Dari apa yang sudah dibahas oleh Aristoteles. Gitu. Sementara nanti filsuf setelah Ibnu Sina adalah Ibnu Rushd melakukan apa yang pernah dimintakan kepada Ibnu Sina. Jadi Ibnu Rushd mengomentari semua bukunya Aristoteles. Tapi Ibnu Sina nggak mau. Ya. Justru beliau melakukan ini. Melakukan penilaian. Oh ini keliru nih. Ini saja. Gitu. Jadi memang yang dilakukan Ibnu Sina artinya ini tindakan filosofis betul. Filsuf ini ya. Ya. Ibnu Rushd dalam hal hanya menghabiskan lebih banyak umurnya untuk mengomentari Aristoteles sebenarnya kurang filosofis menurut saya dibandingkan Ibnu Sina dalam hal ini. Karena Ibnu Sina melakukan kritik dan juga menulis hal yang berusaha melampaui atau melebarkan lebih lanjut. Ya. Falamma kanal mustaghilluna bil ilmi syadidil i'tiza ilal masyaiyin minal yunaniyin, ketika orang-orang yang mendalami ilmu logika maksudnya itu syadidil i'tiza sangat mengagungkan ilal masyaiyin minal yunaniyin, sangat mengagungkan orang-orang paripatetik dari Yunani, ya. Karihna syaqqal aso wa mukhalafatal jumhur, ya. Kami enggan untuk syaqqal aso. Syaqqa itu artinya membelah, aso itu kayu, ya. Membelah kayu, belah bambu. Artinya kami enggan untuk bermusuhan, ya. Wa mukhalafatal jumhur, dan membeda dari masyarakat. Tadi banyak orang yang terlalu fanatik terhadap Aristoteles. Jadi ini Ibnu Sina menarik juga. Jadi beliau melihat saat itu ada orang yang fanatik terhadap Aristoteles. Artinya keren loh ya, keren sekali loh ini ya. Di Indonesia belum ada tuh. Ada nggak orang yang sangat fanatik terhadap pemikiran tertentu itu? Filsuf tertentu belum, nggak tahu ya sampai detik ini mungkin ada 1-2 tapi tidak sampai ke golongan tertentu ya. Ini di peradaban Islam saat itu ada orang yang sampai fanatik ya, keren juga. Kita fanatiknya bahasa madhab ya, madhab pun juga biasa aja kan ya. Kita ke Syafi'i kali di NU kan nggak begitu ya, masih agak goyang juga kan, bisa ke madhab yang lain gitu. Tapi utamanya emang Syafi'i ya. Tapi ini menariknya adalah mereka sampai batas fanatik terhadap Aristoteles ya. Nah, Ibnu Sina sampai agak takut, nggak mau kita ribut sama mereka gitu ya. Fa'an hasna ilaihim, maka kami bergabung dengan mereka ya. Udahlah ngalah aja, gabung aja dengan mereka. Wa ta'assabna lil masyaiyin ya. Ibnu Sina sempat untuk bergabung dengan orang-orang paripatetik dan juga fanatik juga terhadap orang-orang paripatetik. Jadi nanti akan ketemu di sini ada Ibnu Sina fase pertama dan Ibnu Sina fase kedua. Ini beliau menggunakan fi'il madhi. Dulu saya pernah menjadi bagian dari kaum paripatetik. Kenapa? Karena malas ribut sama orang-orang yang mengagumi Aristoteles gitu kan. Main aman aja ya. Idz kanu aula firaqihim bita'assubilahum ya. Karena orang-orang paripatetik di zaman Ibnu Sina itu sangat fanatik terhadap paripatetisisme atau terhadap ajaran-ajaran Aristoteles gitu. Jadi zaman itu kemungkinan ilmuwan sudah luar biasa ya, perdebatan ilmiah luar biasa ya. Sampai mereka bisa sangat ta'assub dan Ibnu Sina itu malas untuk berdebat dengan mereka gitu ya. Oke, tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Ibnu Sina? Wa akmalna ma araduhu ya. Yang dilakukan oleh Ibnu Sina ketika beliau menjadi bagian dari paripatetisisme ya, itu akmalna menyempurnakan
ma'aroduhu, sesuatu yang dimaksud oleh para logikawan tentang mantek ya. Maksudnya apa sih ini gitu. Jadi beliau ikut menafsirkan lah ya, menyempurnakan pemahaman tentang mantek ya, di mana mereka kosoru fihi ya, mereka terbatas untuk memahami maksud dari mantek itu ya. Walam yabluhu irbahum minhu, mereka tidak mencapai ke maksud ke hal yang dimaksud oleh para logikawan klasik tentang logika gitu. Jadi Ibnu Sina melihat ini sebenarnya orang-orang yang fanatik itu orang-orang orang-orang paripatetik itu banyak yang tidak benar-benar paham loh tentang ajaran-ajaran Aristoteles itu. Nah, yang dilakukan oleh Ibnu Sina adalah menyempurnakan penafsiran tentang maksud dari para logikawan klasik ya. Wa akhdaina amma tahobbatu fihi ya. Dan kami membiarkan sesuatu yang mana mereka berbenturan di dalamnya. Ketika ternyata di antara mereka ada yang perdebatan juga. Ini maksudnya apa ini? Kemudian Ibnu Sina udahlah nggak usah, nggak mau masuk ke situ ya. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Sina terhadap hal-hal yang sepertinya berbenturan dan menjadikan para logikawan saat itu juga berbeda pendapat. Waja'alnahu wajhan wa mahrojan ya. Kami menjadikan bagi hal-hal yang dianggap berbenturan oleh orang-orang paripatetik itu sebagai apa? Sebagai satu sujud dan sebagai solusi ya. Jadi kan kadang di dalam filsafat itu ada perbedaan pendapat itu. Ada tesis, ada antitesis lah, mungkin kalian tahu ya. Ya. Tesis ada yang pro, ada yang kontra. Itu Ibnu Sina ya oke lah ini biarin ada kayak gitu, tapi kemudian ini bisa dijadikan sebagai sudut pandang ya, bisa juga sebagai solusi. Kalau ada orang ngomong kayak gini, nah ini jawabannya. Kan gitu kan? Artinya dua pendapat yang berbeda pendapat itu ya sama-sama bermanfaat akhirnya ya. Kalau kita di fikih ikhtilafu ummati kan rahmah ya kan? Jadi perbedaan itu ya rahmat saja ini, biarin aja gitu. Bisa jadi solusi malah ya. Wa nahnu bidahlatihi syairun ya. Dan tentang hal yang dengan hal yang esensial pada logika itu, kami itu sangat merasakannya gitu. Intinya apa sih ini ya, tentang apa yang diperdebatkan itu apa, Ibnu Sina ngeh gitu ya. Jadi beliau paham betul bahwa ini apa sebenarnya yang benar-benar diperdebatkan. Beliau paham. Wa ala dillihi waqifun ya. Dan di atas naungan tadi ya, hal-hal yang berbenturan itu mereka juga berdiri. Artinya tetap berada di dalam naungan apa yang dibahas oleh orang-orang paripatetik dan juga merasakan. Artinya Ibnu Sina ingin mengatakan zaman dia masih menjadi bagian dari orang-orang paripatetik, beliau paham ya, dan masih berada di payungnya paripatetik, tapi berusaha untuk menyempurnakan ya pemahaman tentang hal-hal yang dibahas oleh paripatetisme. Fa in jaharna bimukhalafatihim, jika kami secara terus terang menyampaikan sesuatu yang berbeda pendapat dengan kaum paripatetik ya, fa fi syai'il ladzi lam yakunis sabru alaihi, maka pada hal yang tidak mungkin untuk ditolerir gitu. Ibnu Sina aslinya pengen main aman saja, nggak mau berdebat dengan para kaum paripatetik. Tapi kadang beliau, wah ini harus diungkapkan nih, nggak mungkin tidak gitu. Itu dalam hal-hal yang memang lam yang kunis sober alaihi, tidak mungkin untuk kita nerima begitu saja, tidak bisa ditolerir, maka beliau siap untuk membeda dan berhadapan dengan kaum paripatetik ya. Tapi itu jarang ya.
Ya, hanya sedikit saja. Amal kathir tadi ya. Faqat ghotainahu bi ahtiyatit taghaful. Mayoritas perkara-perkara logika itu ghotainahu saya tutup dengan bingkai pengabaian. Artinya hal-hal yang tidak terlalu prinsipil untuk diperdebatkan ini diabaikan saja oleh Ibnu Sina. Kenapa? Karena malas ribut yang tadi kan. Sudahlah biarin saja gitu. Ya. Famin jumlati dzalika, salah satu hal yang menjadi pembahasan itu adalah apa? Makarihna, sesuatu yang kami tidak sukai. Ayyaki fal juhalu ala mukhalafati ma huwa indahum minasyuhrah. Ya. Orang-orang bodoh memahami perbedaan dengan sesuatu yang masyhur bagi mereka. Ibnu Sina tidak mau orang-orang bodoh itu tahu bahwa pendapat Ibnu Sina itu berbeda dengan hal-hal yang biasa mereka pahami gitu. Itu. Jadi enggak. Jadi beliau udahlah lewatin aja. Ini nanti kalau ketahuan repot ini gitu kan. Bihaitsu la yashkuna fihi, di mana orang-orang bodoh itu tidak meragukan sesuatu yang populer itu. Wa yashkuna fin naharil wadih, padahal mereka mungkin meragukan siang yang terang benderang gitu. Jadi tentang keyakinan tertentu kadang mereka, oh ini benar ini. Karena sekarang malam atau udah? Sepertinya malam. Artinya saking mereka meyakini, ini agak sarkas memang. Jadi Ibnu Sina itu tidak mau bertentangan dengan pendapat umum orang-orang awam gitu. Iya. Misalnya apa? Tentang bahwa ada surga, misalnya gitu ya. Ada neraka gitu kan. Ibnu Sina kan sebenarnya nggak mau membahas kayak gitu kan. Udahlah, ini kalau saya ketahuan gitu bahaya ini gitu kan. Udahlah nggak usah ya. Nanti malah bisa dianggap kafir dan seterusnya kan. Iya. Wa ba'duhu qad kana minad diqqah ya. Sebagian perkara yang tadi ya tidak dibahas lebih lanjut oleh Ibnu Sina sampai berbeda pendapat itu. Itu qad kana minad diqqah. Ada hal-hal yang subtil, ada yang lembut gitu. Bihaitsu la ta'masu anhu uyunu ukuliha ula'il ladina fil as, di mana mata pikiran orang-orang di saat itu di saat itu ya, itu kabur, tidak bisa melihatnya. Ada perkara-perkara yang sangat subtil gitu, yang tidak diketahui oleh orang-orang yang rasional sekalipun gitu. Itu Ibnu Sina cuman udahlah. Ini kalau kemudian terlalu diperdebatkan nanti malah kontraproduktif gitu ya. Jadi beliau hanya mau berdebat tentang sesuatu yang memang prinsipil bagi beliau ya. Oke. Ini hal yang lain. Ini fase yang kedua ini. Faqat balaina birifqatim minhum. Sungguh kami merasa menderita dengan menemani mereka. Kaum bodoh, atau humnya ini bisa orang bodoh juga orang-orang masyai tadi. Capek gue kemenannya gitu. Ya kan? Arial Fahmi yang memahami dengan pemahaman yang telanjang. Artinya orang yang lugu itu sebenarnya aduh capek sebenarnya gitu kan. Beliau itu. Ya, memang begini. Wacana untuk orang-orang umum kalau disampaikan kepada orang khusus, itu orang khusus bisa jadi kafir. Ya kan? Pusing gitu kan. Sebagaimana hal yang sama. Wacana yang bisa dipahami oleh orang-orang khusus, kalau disampaikan kepada orang awam, itu pusing juga mereka. Bisa kafir mereka. Itu tadi. Ini sebenarnya saya itu capek ini. Gitu. Ini kan agak takiyah sebenarnya. Udahlah. Ini sebenarnya banyak masalah kita. Udahlah. Daripada ribut, udah lewat sebenarnya itu. Ya. Iya. 'Iya. 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 '
ka'annahum khosyabun musannadah. Mereka itu nyaris seperti kayu sandaran. Kalau tadi syakol aso itu bahasa Indonesianya apa? Belah bambu ya. Saya tidak mau bilang. Kali ini khosyab musannadah itu kayu yang sandar, artinya kepala batu. Mereka itu nyaris seperti batu. Kalau bahasa kita batu nih, orang Betawi soalnya batu nih gitu kan. Artinya kepala batu itu nggak bisa diubah gitu kan. Mereka itu kepala batu gitu kan. Yarawna at-ta'ammuqa fin nadori bid'ah. Ya. Mereka melihat peninjauan yang mendalam itu adalah tindakan bidah. Ya. Ini humnya itu tidak hanya juhal sebenarnya. Masyaiyun juga sama. Pembaruan terhadap logika Aristotelian itu dianggap bid'ah gitu kan. Nanti akan dikatakan nih kayak orang-orang Hanabilah nanti. Jadi logikawan juga ada yang nggak asik gitu intinya itu. Ibnu Sina mengatakan itu. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Sina Masya'in ini siapa sih? Itu logikawan Baghdad. Ya. Dan kebanyakan itu orang-orang Nestorian, orang Kristen. Ya. Al-Farabi itu masih masuk ke sana sebenarnya, orang-orang Baghdad itu. Ibnu Sina itu kan orang-orang kalau sekarangnya itu orang Isfahan. Mana kita udah bahas ya, orang Hamdan, udah agak lebih ke timur ya. Kalau Baghdad kan ada ke kanan. Jadi barat di sini jangan bayangkan Yunani, benar-benar Yunani ya. Ini Baghdad. Jadi timur dan barat itu dekat betul sebenarnya. Karena pusat peradaban di situ ya. Kufah dan Basrah, misalnya kan gitu kan. Kufiyun, Basoriyun kan itu dekat-dekat itu kan. Mungkin kalau zaman sekarangnya itu gini. Kaum Anglo-Sakson dan kontinental gitu ya. Mungkin kayak gitu. Anglo-Sakson itu Inggris, Britania Raya, termasuk Amerika juga dianggap sebagai Anglo-Sakson ya. Tapi utamanya adalah Britania. Sementara orang kontinental itu utamanya adalah Jerman dan Prancis. Itu kan sebenarnya berdekatan kan. Jadi yang lainnya ikut kemana nih? Udah ikut salah satu aja gitu loh. Dianggapnya kayak gitu. Nah ini zaman itu timur dan barat itu ya cuman Baghdad dengan tadi orang-orang kawasan Isfahan, orang-orang Hamdan, orang Bukhara, semacam itu ya. Itu. Dan bagi Ibnu Sina ini mereka ini ya agak cenderung juhal juga tadi. Menganggap berpikir mendalam itu bid'ah ya. Wa yarawna mukhalafatal masyhur dolalah ya. Berbeda pendapat dengan hal-hal yang populer itu dianggap kesesatan ya. Macam itu. Misalnya cara mendefinisikan oleh versi Aristoteles seperti apa? Misalnya kayak yang seperti kita ketahui, cari jenis terdekat, kemudian cari diferensia itu. Nanti di tangannya Suhrawardi itu model definisi Aristotelian itu kan ditolak ya. Tapi kalau Ibnu Sina masih masuk ke situ. Jadi Ibnu Sina masih ada bau-bau Aristotelian sebenarnya ya. Tapi itu nanti kalau ada orang yang berbeda pendapat pendapatnya berbeda dengan hal-hal yang populer itu dianggapnya dolalah ya. Sesat ini orang ya. Ka'annahumul hanabilah fi kutubil hadis ya. Seolah-olah mereka itu para pengikut Imam Ibnu Hambal dalam ilmu-ilmu hadis. Jadi ini logikawan itu ada juga yang kayak Hambaliyah gitu kan. Ini orang apa sih logikawan kok kayak Ibnu Hambal gitu kan, yang bid'ah gitu kan. Saya ngecek ternyata Ibnu Hambal itu lahir lebih dulu dari dari Ibnu Sina ya. Saya cek itu ternyata Ibnu Hambal itu hidup tahun sebenarnya mana ya? Ibnu Hambal itu hidup tahun kalau Masehinya 780 sampai 855 Masehi ya. Sedangkan Ibnu Sina hidup tahun 980 sampai 1337 Masehi. Ibnu Sina abad ke-10 ya, 11. Sementara Hambali itu abad ke-89 ya, beda satu abad. Jadi mau ini logikawan kok kayak orang-orang Hambali. Mungkin kayak kita kayak orang
Hambali kalau sekarang cenderungnya kan kayak orang Wahabi gitu kan ya. Bid'ah gitu kan. Semacam itu. Salafi gitu kan. Salafi ini. Tapi salafinya dalam hal logika ya. La wajadna minhum rasyidan, kalau kami dapatkan dari orang-orang ini, mahumnya maksudnya Masyai ini ya. Kalau kami dapatkan di antara kaum peripatetik itu orang yang cerdik ya. Anies Rosyid Baswedan ini ya, Rosyid. Ya kan ada Rosyidnya loh, Pak Anies itu ada Rosyidnya. Rosyid itu artinya cerdik ya. Cerdik itu ya gitulah cerdik ya kan. You know lah. Iya. Jika di antara mereka kami temukan yang cukup cerdik ya, sabatnahu bima hakoknahu, kami akan tetapkan baginya sesuatu yang kami anggap benar gitu kan. Kalau ada yang cukup penting maka kami akan tahu ini loh yang benar gitu kan. Tapi tadi menurut Ibnu Sina yang dia temukan di antara kaum peripatetik itu seperti Hanabilah tadi, sangat fanatik ya. Fakunna nangfa'uhum bih, maka kami akan bisa memberi manfaat kepada orang peripatetik yang rosyid tadi, yang cukup cerdik tadi ya. Warubbama tasanna lahumul ighalu fi maknahu, dan mungkin kami bisa memudahkan bagi kaum peripatetik tadi, memudahkan cara untuk menembus makna logika ya kan. Kami bisa memberi bantuan kepada mereka semacam itu, intinya gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa memahami logika Aristotelian jauh lebih bagus. Fa'awaduna manfaatan. Kemudian orang-orang peripatetik itu kalau cukup cerdik bisa memberikan feedback ya, berupa manfaat ya. Istabadu bitangkiri anha, yang mereka serap dari penggalian mereka terhadap manfaat yang mereka capai tadi ya. Artinya kalau mereka ada yang cukup terbuka dalam hal melihat logika itu, maka kami bisa memberikan sesuatu yang baru kepada mereka, dan mereka juga bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Ada take and give dalam hal logika gitu kan. Gak berhenti di situ saja, tidak berhenti di logika Aristotelian saja. Famin jumlati ma donanna bi'ilanihi. Waktunya udah lewat banyak ya. Oke. Ini masih menjumlati. Dan sebagian hal yang mana kami menahan diri bi'ilanihi untuk menjelaskannya, abirina alaihi secara lewat saja ya. Apa itu? Hakun mahfulun anhu yusyaru ilaihi. Kebenaran yang ditutupi tapi diisyarati ya. Ada hal-hal yang sengaja untuk disembunyikan, tapi kemudian Ibnu Sina memberikan isyarat tentangnya dengan metafora, dengan dengan hal-hal yang konotatif lah ya. Fala yatalaqqa illa bitta'assubi ya. Maka fala yutalaqqa illa bitta'assubi, maka tidak bisa diraih sesuatu yang kebenaran itu kecuali dengan ta'assub. Saya ngartinya nggak kayak itu. Karena mana ya? Saya ngartinya apa sih? Sebentar. Sebagian perkara yang kami tahan untuk dipublikasikan dari mereka dan melewatinya begitu saja adalah kebenaran yang ditutupi, diisyarati, dan tidak dihadapi dengan fanatisme. Saya ngartinya gitu ya. Maksudnya apa? Terkadang Ibnu Sina menyembunyikan sesuatu yang bila sesuatu itu dipublikasikan, maka sesuatu itu akan direspon secara buruk oleh orang yang fanatik ya. Namun Ibnu Sina tidak 100% menyembunyikannya. Beliau menghadirkan isyarat tentang sesuatu itu ya, itu.
Falidzalika, oleh karena itu, jaroina fi katsirin mimma nahnu khubara'un bijiddatihi majrul musa'adah. Oleh karena itu, di banyak perkara yang mana kami pakar di dalam kesulitan tentang perkara itu, kami menjalankan cara, kami menerapkan cara yang sifatnya akomodatif. Ya, ini majrul musa'adah maksudnya akomodatif ya. Cara yang memberi pertolongan, seperti yang tadi ya, memberi pertolongan bahwa ini loh maksudnya, ya maksudnya akomodatif. Dunal muhaqqoh, ya, tidak dengan cara konfrontatif, mencari kebenaran. Muhaqqoh dari hak gitu kan. Jadi Ibnu Sina karena tadi ya, karena adanya orang-orang yang ta'assub tadi, maka Ibnu Sina lebih cenderung akomodatif daripada konfrontatif. Oke, cukup sampai sini aja lah ya. Ini satu halaman ini kita bahas besok lagi saja ya. Ini tapi waktunya tadi sampai jam berapa? Masih udah jam berapa lama Mas? Udah sejam lebih? Jam 16. Jam 16, nah, udah cukup lah ya. Nah, capek juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Berarti ini 2 kali juga ya pengantarnya. Oke, cukup sekian untuk hari ini karena udah terlalu panjang. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.